Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nelly Marianti dari 11 Farmasi 6 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zara Muspita Arsindi dari kelas 11 Farmasi 6. Dan yang terakhir, Saya Eunika Noviliani dari 11 Farmasi 6. di sini kami akan melakukan wawancara mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan. Mari ikuti perjalanan kami untuk melakukan wawancara di CV Indojamu Bumi Wijaya. Kami dari SMK Kartek 2 Jatilawang ingin mewawancarai perusahaan ini, apakah diizinkan? Ya, silakan. Boleh Bapak perkenalan kepada kamera? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David selaku operator penanggung jawab CV Bumi Wijaya, di mana CV Bumi Wijaya itu bergerak di bidang obat tradisional. Perusahaan ini sudah berdiri semenjak tahun 2015 hingga saat ini, dan alhamdulillah kami terus progres dan berkembang. Produk kami diterima di masyarakat, sehingga kami ikut peran serta dalam ekonomi maupun kesehatan. Saya ingin bertanya, sejak kapan berdirinya pabrik Indojamu Bumi Wijaya ini? CV Bumi Wijaya Indojamu ini sejak 2015 ya, berdiri sampai sekarang kita berarti sudah hampir tahun lebih 7 tahunan. Ini sebenarnya cikal bakalnya adalah dari pengrajin jamu. Ini adalah generasi yang ketiga. Sebelumnya itu bukan CV Bumi Wijaya. Sejak tahun 1995 kurang lebih itu di sini ada pengrajin jamu ya. Terus kita berkembang dengan berkirimnya waktu, otomatis kita perlu modernisasi industri, sehingga tahun 2015 kita berdirikan CV Bumi Wijaya dengan direktur adalah Pak Tatang Mulyadi. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa lama Bapak menjadi pengusaha obat tradisional jamu ini? Di sini sebenarnya Pak Tatang Mulyadi ya selaku sebagai direktur ya. Otomatis beliau merintis sejak 2015 CV Bumi Wijaya hingga saat ini. Berarti kurang lebih 7 tahun. 7 tahun, Iya, berarti udah lama Wijaya, banget. udah lama banget. Lanjut, Ya, nggak apa-apa. berapa modal awalnya dan kalau boleh tahu dari mana pabrik ini mendapatkan modal usaha tersebut? Kalau permodalan, karena kita UMKM ya, pastinya nggak sampai miliaran, pastinya di bawah 100 jutaan karena dulu kita merintis ya. Nah, terus yang kedua, permodalan itu benar-benar dari permodalan pemilik usaha, yaitu di sini ada 3. Yang pertama itu Pak Muki, yang kedua itu Pak Tatang, dan yang ketiga itu Pak Agam. Jadi dirintis oleh 3 owner ya, komisaris sekarang. Mereka patungan kasarannya ya untuk membangun usaha seperti itu.
Ya, setahu saya pabrik ini mungkin promosinya udah sampai luar kota ya. Buat kalau boleh tahu pendapatannya setiap per bulannya itu kira-kira berapa? Aduh, untuk pendapatan pastinya alhamdulillah kita terus berkembang ya semenjak 2020 sampai 2022. Untuk pastinya itu hal yang nggak mungkin dijabarkan ya. Tapi pastinya kita bisa memberikan kewajiban berupa gaji ke karyawan kurang lebih sekitar 50-an sampai 70 karyawan. Kalau untuk pabrik Indojamu ini, kira-kira siapa saja atau domisili mana karyawan yang boleh bekerja di sini? Pertama kita ada dua ya, artinya untuk operator sama untuk kantor. Kalau kantor kita masih mengutamakan domisili sekitar Cilacap, tapi ada juga yang sekitar Berlimas Cakep ya, ada yang di Banyumas, Purbalingga dan sebagainya. Kalau untuk yang operator produksi kita fokuskan ada di sekeliling pabrik karena bisa menyerap lingkungan masyarakat yang belum bekerja dan sebagainya bisa bekerja di tempat kita. Bagaimana cara pemasaran pabrik ini sehingga bisa cepat berkembang? Kami pemasarannya itu pertama kita membuat produk itu berdasarkan survei pasar. Jadi produk yang kita buat itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pasar di sini masyarakat ya, bisa menjawab kebutuhan masyarakat, bisa memberikan solusi untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, produk kami bangun dengan mutu yang baik dan dijaga. Otomatis ini hal yang penting juga agar masyarakat puas ya, puas. Yang ketiga, kita melakukan dengan metode yang sekarang sedang update, yaitu menggunakan marketplace ya, online digital market lah ya, seperti itu. Jadi dengan adanya marketplace itu akan memudahkan jangkauannya di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, kita melakukan kemitraan dengan beberapa kota dan membentuk namanya distributor gitu, dengan distributor untuk distribusi produk-produk kita. Baik, apa saja kendalanya dalam usaha pabrik Indojamu yang pernah dialami? Pastinya dari awal kita pasti namanya UMKM itu permodalan ya, karena kita bukan pabrik besar. Otomatis kendala modal awalnya adalah kendala yang paling menonjol. Tapi dengan beriringnya waktu produk kita laku, alhamdulillah permodalan sudah semakin mudah sekarang. Yang kedua adalah sarana prasarana. Karena UMKM sekali lagi kita akan melengkapi sarana prasarana kan step by step ya. Yang mulai dari manual proses, sekarang sudah mulai mesinisasi. Itu juga perlu proses sekitar 7 tahunan atau 6 tahunan. Itu kendala-kendalanya ya. Terus nggak kalah penting juga kendala kami itu pemalsuan produk ya oleh para pemalsu otomatis ya, karena di pasar market otomatis kita tahu sendiri keaslian produk dan pemalsuan produk itu kan saling tumpang tindih ya. Kadang kita sudah meroket dengan produk yang asli terus tiba-tiba ada yang memalsukan. Itu hal yang sudah kita jalani, tapi kita sudah juga menyelesaikan dengan pihak yang terkait ya. Yang terkait kepolisian untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya Pak, pada saat ini banyak penjual obat kimia. Apa usaha Bapak menjaga keberadaan obat tradisional jamu agar tetap diminati oleh pembeli? Satu, untuk usaha kami terhadap isu tentang bahan kimia obat yang dicampurkan dalam jamu. Iya. Apalagi di sekitar Cilacap yang begitu familiar ya, Berlimas Cakep pertama kita satu komitmen kita untuk membuat produk yang terbuat dari 100% herbal. Yang kedua, komunikasi kita dengan pemerintah, terutama di BPOM. Kita sering koordinasi dalam hal ini dengan BPOM untuk menjalin kerjasama ini berupa komunikasi yang baik, terus pelatihan gitu ya yang diadakan BPOM, sehingga pengadaan kita tetap update
untuk membuat produk yang baik. Yang ketiga, kita membentuk organisasi. Kalau sekitar Cilacap yang membawahi Bali Masyarakat itu PPJRI ya, perusahaan PPJRI Persatuan Pengusaha Jamu Alami Indonesia. Itu memang kita bentuk untuk untuk mengcover ya, untuk menaungi pengusaha-pengusaha jamu yang ada di sekitar Bali Masyarakat yang benar-benar 100% jamu ya, ada PKO. Dan yang terakhir otomatis kita edukasi ya, edukasi. Setelah kita dapat ilmu dari BPOM, terus kita edukasi ke pengusaha-pengusaha jamu yang ada di sekitar kita. Karena di sini masih ada jamu gendong atau jamu yang sedang merintis bahwa efek BKO itu seperti apa dari segi kesehatan, yang kedua itu dari segi legalitas seperti apa, seperti itu. Dan kita juga memberikan arahan bahwa jualan atau penjualan jamu 100% itu masih punya kesempatan, masih bagus prospeknya. Tadi seperti yang Bapak bahas, bagaimana cara untuk mengatasi jika ada orang lain yang menirukan produk perusahaan ini? Jadi cara mengatasinya. Ya, cara mengatasi pemalsuan produk kita sudah melakukan beberapa upaya. Pastinya di sini pemalsuan produk itu akan sering muncul ya, atau hal yang akan sering muncul apabila suatu produk itu trending ya. Yang pertama kita melakukan spesifik, produk yang spesifik, baik segi formula maupun kemasan. Misal kita dikasih barcode untuk keamanan dan sebagainya, segel dan sebagainya. Yang kedua, kita komunikasi dengan BPOM apabila terjadi pemalsuan. Jadi BPOM akan membantu kita dalam trackingnya. Plus kita juga bekerja sama dengan kepolisian, karena di sini polisi akan menindak seperti itu. Dan yang terakhir, kita konsisten dengan mutu. Walaupun produk kita dipalsu, pasti akan beda di lapangan. Dan seperti yang bisa dilihat, ini banyak banget ya Pak produknya. Kira-kira ada berapa sih produk yang sudah tersedia di sini? Kami mempunyai izin edar kurang lebih sekitar 122 izin edar sampai sekarang. Terus kita tetap proses untuk berkembang dengan cara membuat produk-produk yang berkualitas, terus produk-produk yang khas, yang spesifik gitu ya, dan yang menjawab kebutuhan pasar. Yang terakhir nih Pak, jenis jamu apa saja yang paling banyak diminati oleh pembeli? Baik, kami di sini ada beberapa sediaan, pertama sediaan kapsul, kedua sediaan cairan obat dalam, yang ketiga itu serbuk oral, dan yang keempat itu cairan obat luar. Yang sedang running dan fast moving ya, itu cairan obat dalam dan serbuk oral. Cairan obat dalam contohnya itu seperti Gizidat ya, seperti ini. Seperti Gizidat ini untuk nafsu makan, sudah sering dijumpai di apotek, dan juga Fresma ya, seperti ini. Ini untuk buat mah ya. Nah, terus ini yang sangat fast moving di kami. Terus produk-produk kami yang serbuk oral itu seperti ini, Tawali ya, ini susu buat persendian dan sebagainya ya, susu kambing dan beberapa ekstra. Dan juga produk kami juga ini Lion ya, ini susu tapi untuk memperbaiki nafsu makan. Itu beberapa contoh produk kami yang sedang running dan bagus. Ya, sudah. Terima kasih Kak telah menjalani wawancara ini, telah mengizinkan kami untuk wawancara di sini. Ya, sama-sama. Terima kasih yang sudah menonton video wawancara dari kami. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Kartek 2, yes. Kartek 2, yes. Kartek 2, yes, yes, yes. See you next time and goodbye. Thank you.